Selanjutnya adalah payback period. Payback period adalah jangka waktu kembali modal yang sudah dikeluarkan atau diinvestasikan berupa keuntungan yang didapat dari suatu proyek yang dijalankan. Cara menghitung payback period. Yang pertama, jika aliran kas per tahun berbeda, maka rumus payback periodnya sama dengan N ditambah A dikurang B dibagi C dikurang B dikali 1 tahun. Keterangannya, N adalah tahun terakhir jumlah arus kas belum bisa menutupi modal investasi awal. A besarnya investasi modal, B akumulasi arus kas pada tahun ke N, C akumulasi arus kas pada tahun ke N ditambah 1. Yang kedua, jika aliran kas per tahun sama, maka rumusnya payback period sama dengan investasi awal dibagi arus kas dikali 1 tahun. Contoh soal payback period. Yang pertama, jika arus kas setiap tahun jumlahnya berbeda. Contoh soal, PT Belajar Sukses melakukan investasi sebesar $100.000 pada aktiva tetap. Dengan arus kas sebagai berikut, pada tahun pertama, arus kas masuk sebesar $50.000, tahun kedua sebesar $40.000, tahun ketiga sebesar $30.000, dan tahun keempat sebesar $20.000. Kita bisa melihat pada tabel payback period, di mana arus kas didapat sebesar arus kas masuk yang ada di dalam soal, sedangkan arus kas kumulatif didapat dengan cara menjumlahkan arus kas setiap tahunnya. Pada tahun pertama, arus kas masuk sebesar $50.000 dan arus kas kumulatif juga sebesar $50.000. Pada tahun kedua, arus kas masuk sebesar $40.000 dan arus kas kumulatif sebesar $90.000 didapat dari arus kas kumulatif pada tahun pertama sebesar $50.000 ditambah dengan arus kas yang masuk pada tahun kedua sebesar $40.000 sehingga arus kas kumulatif pada akhir tahun kedua sebesar $50.000. Tahun ketiga, arus kas masuk sebesar $30.000 dan arus kas kumulatif sebesar $120.000. Pada tahun keempat, arus kas masuk sebesar $20.000 sehingga arus kas kumulatif pada tahun keempat sebesar $140.000. Maka payback periodnya adalah dapat dicari dengan rumus payback period sama dengan N ditambah A dikurang B dibagi C dikurang B dikali dengan 1 tahun, di mana N adalah 2, A sebesar $10.000, B sebesar $90.000, dan C sebesar $120.000. Maka payback period sama dengan 2 ditambah $10.000 dikurang $90.000 dibagi $120.000 dikurang $90.000 dikali 1 tahun. Sama dengan 2 ditambah $10.000 dibagi $30.000 dikali 1 tahun sama dengan 2/3 tahun. Jadi, payback periodnya adalah 2 tahun 4 bulan. Maka modal yang dihabiskan sebanyak $100.000 bisa dikembalikan dalam jangka waktu 2 tahun 4 bulan. Arus kas yang setiap tahun jumlahnya berbeda bisa dicari dengan rumus yang lain, yaitu rumusnya payback period sama dengan periode terakhir dengan arus kas kumulatif negatif ditambah arus kas yang diperlukan pada periode selanjutnya dibagi arus kas yang dihasilkan pada periode selanjutnya. Contohnya kita masih menggunakan contoh soal PT Belajar Sukses, di mana kita bisa melihat tabel payback periodnya dimulai dari tahun ke-0 atau pada saat investasi, di mana arus kas didapat dari arus kas masuk yang ada dalam soal, sedangkan arus kas kumulatif didapat dari jumlah investasi ditambah dengan arus kas masuk setiap tahunnya. Pada tahun ke-0 atau pada saat investasi, arus kas kumulatifnya sebesar minus $100.000. Pada tahun pertama, arus kas masuk sebesar $50.000 dan arus kas kumulatif sebesar minus $50.000 didapat dari arus kas kumulatif pada tahun ke-0 atau pada saat investasi minus $100.000 ditambah dengan arus kas masuk pada tahun pertama sebesar $50.000 sehingga arus kas kumulatif pada tahun pertama sebesar minus $50.000. Pada tahun kedua, arus kas masuk sebesar $40.000 sehingga arus kas kumulatifnya minus $10.000. Pada tahun ketiga, arus kas masuk sebesar $30.000 sehingga arus kas kumulatifnya $20.000. Pada tahun keempat, arus kas masuk sebesar $20.000
sehingga arus kas kumulatif pada tahun keempat $40.000. Maka payback periodnya adalah periode terakhir dengan arus kas kumulatif negatif ditambah arus kas yang diperlukan pada periode selanjutnya dibagi arus kas yang dihasilkan pada periode selanjutnya, sama dengan 2 ditambah 10 juta dibagi 30 juta sama dengan 2,333 yang dibulatkan menjadi 2 tahun 4 bulan. Hasilnya sama dengan menggunakan rumus yang di awal tadi. Yang kedua, jika arus kas setiap tahun jumlahnya sama. Contoh soal, PT Maju Belajar melakukan investasi sebesar $45.000 pada aktiva tetap dengan arus kas per tahunnya adalah sebesar $22.500. Kita bisa melihat pada tabel payback periodnya, tahun dimulai dari tahun ke-0 atau tahun investasi, arus kas sebesar arus kas masuk yang ada dalam soal dan arus kas kumulatif didapat dari nilai investasi dikurangi dengan arus kas masuk setiap tahun. Pada tahun ke-0 atau tahun investasi, arus kas kumulatif sebesar minus $45.000. Pada tahun pertama arus kas masuk sebesar $22.500 dan arus kas kumulatif sebesar minus $22.500. Ini didapat dari arus kas kumulatif pada tahun ke-0 sebesar minus $45.000 ditambah dengan arus kas masuk pada tahun pertama $22.500. Sehingga arus kas kumulatif pada tahun pertama sebesar minus $22.500. Pada tahun kedua, arus kas masuk sebesar $22.500, sehingga arus kas kumulatif pada tahun kedua adalah 0. Pada tahun ketiga, arus kas masuk sebesar $22.500, sehingga arus kas kumulatif pada tahun ketiga sebesar $22.500. Pada tahun keempat, arus kas masuk sebesar $22.500, sehingga arus kas kumulatif pada tahun keempat sebesar $45.000. Dari tabel payback period ini, kita bisa melihat bahwa modal bisa kembali pada tahun kedua. Tetapi untuk memastikannya, kita bisa menggunakan rumus payback period sama dengan investasi awal dibagi arus kas dikali 1 tahun, sama dengan $45.000 dibagi $22.500 dikali 1 tahun sama dengan 2 tahun. Jadi payback periodnya adalah 2 tahun. Maka modal yang dihabiskan sebesar $45.000 bisa dikembalikan dalam jangka waktu 2 tahun. Kelebihan dan kekurangan payback period. Yang pertama itu kelebihan payback period. Metode payback period lebih banyak digunakan daripada metode lain karena yang pertama, perhitungannya mudah dan tidak memerlukan data secara ekstensif. Yang kedua, berdasarkan aliran kas bukan jumlah berbasis akrual. Yang ketiga, cukup akurat untuk mengukur perbedaan investasi untuk beberapa kasus dan pengambilan keputusan. Yang keempat, menggambarkan perbedaan hasil untuk mengeliminasi kekeliruan alternatif. Yang kelima yaitu mengutamakan alternatif yang mempunyai pengembalian kas yang cepat. Kekurangan payback period. Payback period juga memiliki beberapa kekurangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengabaikan penerimaan investasi yang telah diperoleh setelah payback period tercapai. Yang kedua, mengabaikan nilai waktu uang atau time value of money. Yang ketiga, tidak dapat memberikan informasi tentang nilai tambahan pada perusahaan. Dan yang keempat, tidak mengukur keuntungan atau hasil proyek yang akan diperoleh.